Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Samsudin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciketing Udik. Sore hari ini di Ngabuburit bareng LPM. Alhamdulillah kita kedatangan kakak-kakak cantik dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. wah, luar biasa kompak ya. Sebelum masuk ke bincang-bincang atau tadi kongko-kongko, enggak perkenalin dulu dari ujung. Halo atau assalamualaikum. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, maaf. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dipa Amanda Putri dari LSPR Communication and Business Institute batch 25. Oke, halo semuanya, namaku Shana Deviana dari LSPR batch 25. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ami. Aku juga mahasiswa dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR dari batch 25, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relations. Oke, halo semuanya, kita semua sekelas. Nama saya Dinda Gusti Rahayu. Jadi kita sama-sama dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR batch 25, konsentrasi Public Relations. Ademnya ngomongnya, adem gitu ngomongnya. Emang itu yang diajarin ya? Kan ini bawah pohon Pak, adem. Ya, terima kasih kakak-kakak udah dikenalin walaupun namanya ya nama kekinian tuh bisa juga ngapalin. Kak Dinda berarti. Dinda. Dinda, Ami, Ami, Shana. tuh susah tuh. Sana, Diva. Dipa. Nanti kalau saya tunjuk sebut nama aja ya, takut lupa. Masyarakat Ciketing Udik pengen tahu juga nih kakak-kakak datang ke Ciketing Udik ini tujuannya apa? Mangga. Oke, jadi kita datang ke Ciketing Udik, kita tertarik untuk kita sebenarnya berawal dari ada tugas kuliah gitu, tugas kampus di mana kita perlu melakukan community development atau pengembangan sebuah desa. Seperti yang kita tahu, pengembangan ada banyak ya Pak, ada segala cara bisa kita kembangkan sebenarnya, segala aspek bisa kita kembangkan. Nah, kita datang ke sini hari ini ingin mencari tahu nih dan sekaligus memantapkan hasil riset kita yang udah ada gitu. Bener nggak nih ini perlu dikembangkan? Cocok nggak nih? Possible nggak nih kalau untuk kita kembangkan? Begitu. Nah, berapa hari atau berapa lama penelitian di Ciketing Udik? Sebelum sampai ke mid exam, kayak ke ujian tengah semester, kita butuh waktu selama 7 minggu, Bapak. 7 minggu, berarti Iya, hampir 2 bulan. Iya, Hampir 2 bulan. Ini udah berjalan selama 3 minggu. minggu. Sudah 3 minggu. Iya, kita udah latihan riset selama 3 minggu, balik ke sini baru semingguan ya. Iya. Seminggu Kita penuh. Temanya tentang Kita biar enak menyambung- ya. oh, iya. Gantian gitu. Temanya tentang Ini tentang SDG sih Bapak. Sustainable Development Goals. apa tuh? Eh, Nih gantian nih, kalian bisa ngomong jorok tuh. Program keberlanjutan yang diadain sama pemerintah ya. Jadi SDGs itu sebenarnya gerakannya PBB, di mana banyak negara itu mereka menandatangani Paris Agreement untuk menciptakan perubahan, kayak misalnya kesetaraan gender, kesehatan, banyak deh. Mereka punya ada 17 poin gitu. Nah, Indonesia itu salah satu yang menandatangani itu. Dan kampus kita salah satu kampus yang mendukung SDGs gitu. Nah, yang poin-poin banyak tadi itu di SDG di ruang mana tuh? kita ngambil 3 poin dari Iya, kita SDG. ngambil 3 poin. Apa aja? Ekonomi, Itu poin Kesehatan, ekonomi, sama lingkungan. tata kelola tata kota kelola keberlanjutan ya kalau nggak salah. Ya, kota yang berkelanjutan. Dulu ya. Iya, lagi Ada azan. main Allah kita. Tadi sampai mana tadi? Sampai SDGs. Sampai SDGs. Iya. Dari SDGs itu poin apa yang mau dikembangin kakak-kakak di Kelurahan Ciketing? Pertama, kesehatan, kita ada rencana tanaman-tanaman aromatik, sekalian mengurangi bau, sekalian nyamuknya, lalatnya, kayak gitu. Sama kita juga mau mengedukasi warga bagaimana kan
asupan air bersih kan cuman terbatas ya Bapak ya. Dari Jadi Artesis. iya Yes. dari Artesis. Kita juga mau kasih edukasi ke warga kalau misalnya kalian bisa loh pakai air ini walaupun dengan air yang sedikit tapi efektif gitu pemakaiannya. Jadi nggak buang-buang air gitu Pak. Air ini tuh air apa? Air Artesis. Oh, Jadi penggunaan air Pengelolaan Artesis air yang bersih. hanya yang terbatas ini Hmm. bisa digunakan secara maksimal. Iya. Kirain kakak punya air baru yang namanya air ini, Air Oh, air Artesis. this water gitu. Enggak, yang saya tertarik tuh tadi dari sisi ekonomi. enggak yang Taman tumbuhan. Oh, oke. Tanaman. Konsepnya gimana? Jadi kakak-kakak mau nyediain tumbuhan buat masyarakat terdampak atau seperti apa? Atau hanya penyuluhan? Ya rencananya kan ya. kita tuh lebih ke penyuluhan, dan kita juga punya dosen, dan dosen itu juga pernah budidaya tanaman tidak mertua ini dan sudah dipakai di daerah. Sudah pernah di daerah-daerah gitu, dan itu lumayan berdampak sih di lingkungan. Karena kita kan kembali lagi kalau misalnya kita ini kan jurusannya komunikasi ya Bapak. Jadi kalau misalnya itu kita paling hanya memberikan penyuluhan bagaimana cara membudidaya tanaman ini, dan mungkin kita juga akan menyediakan ya sebagai simbolis yang nanti sekiranya bisa dilanjutkan oleh warga. Jadi ketika kita sudah selesai community development di sini, itu masih bisa Tanamannya, berkelanjutan ya betul. untuk kedepannya. Jadi bisa bisa jadi sumber Pencaharian mata juga. pencaharian warga, dan juga bisa membantu mengurangi polusi udara yang ada di sini. Gantian kak, saya nanya mulu, kakak-kakak nanya ke saya dah. Nanya apa guys? Karena bukannya malah dapat sesuatu, karena saya nanya jadi saya yang dapat sesuatunya malah. Tapi memang harus begitu sih. Karena gini, Ciketing Udik itu jadi tempat yang seksi buat penelitian atau buat KKN seperti kakak-kakak yang lakukan hari ini lah. Karena apa? Karena memang sudut pandang dari luar itu pasti agak serem ya ngeliatnya. Gunung sampah dan di area perkotaan ya sekitar Jabodetabek lah. Nah, hal-hal ini tentu pasti orang luar berpikirnya ini pasti banyak permasalahan lah di Ciketing Udik. Nah, alhamdulillahnya kita di masyarakat Ciketing Udik itu sudah berdamai dengan lingkungan sebenarnya, sudah berdamai dengan keadaan yang ada di sini. Jadi dengan sendirinya permasalahan-permasalahan yang dipikir orang luar Ciketing itu hal yang menakutkan atau laler, gimana sih laler, ya kan? Itu udah biasa dengan sendirinya. Bahkan waktu zaman COVID kita termasuk yang bertahan. Mungkin karena udah terbiasa virus dan lain sebagainya di sini, jadi lebih kebal. Imunnya bagus. Itu ada anekdot seperti itu. Makanya alhamdulillahnya dengan adanya sinergitas ya, kembali ke sinergitas antara stakeholder yang ada, baik itu RT, RW, Karang Taruna, LPM dan kelurahan, itu kita sampai ada serap aspirasi kak. Apa sih yang dibutuhin masyarakat? Nah, ketika ada kebutuhan masyarakat, apa sih solusinya? Makanya setiap permasalahan di kita, baik masalah ekonomi, sosial, tadi yang kakak ingin sentuh juga lingkungan misalnya. Ini alhamdulillah udah mulai berjalan nih pemecahan permasalahan dari yang ada di Ciketing Udik gitu kan. Tapi sebenarnya LPM tuh kegiatannya ada apa aja sih? Kalau LPM itu gantian ya nanya. Iya. LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, kita itu mitra lurah nih, bidang pembangunan. Jadi kalau lurah lebih ke administratif, nah kaitan dengan pembangunan di wilayah itu jadi ranahnya LPM. Perencanaan maupun pelaksanaannya di wilayah. Aku sempat baca tentang yang Gedung Putih nih.
dia ada 4 pilar, terus 4 pilar itu melambangkan apa ya? Pokoknya kalian jadi bekerja sama gitu. Gimana ya? Makanya saya mau minta penjelasan. Saya nggak ngerti soalnya pas baca kenapa 4 pilar gitu. Kenapa? Terus mereka ngapain? Kenapa bersatu gitu. Ada tulisan di atas ya? Di atas ya? Nah, nggak ngerti tuh kita. Itu apa tuh Pak? Itu bahasa Ciketing kuno tuh. Oh. Asak tatanya, asak badami. Asak tatanya asak badami. Jadi asak tatanya asak badami itu matang karena bertanya, asak badami matang karena bermusyawarah. Jadi badami itu kata musyawarah di Sunda kuno Ciketing. Jadi memang masyarakat kita dari dulunya memang suka diskusi, suka musyawarah. Nah, tadi pertanyaannya kenapa gedung 4 pilar? Kenapa sampai dibuat tagline apa ya? Iya, asak tatanya asak badami itu. Ya memang itu ruang untuk berdiskusi, untuk nanya terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Kelurahan Ciketing Udik. Nah, kemudian ada 4 pilar. Sebenarnya 4 pilar itu nggak ada 4 pilar sih, ada 3 pilar. Cuma kita lengkapin 4 pilar itu menandakan stakeholder yang ada di gedung itu, yang isi di gedung itu. Yang pertama LPM, terus Karang Taruna, ada Babinsa dan Bimaspol. Ini kenapa Bimaspol dan Babinsa di gedung itu, gitu kan? Karena keamanan bagi kita juga penting. Nah, pelayanan ke masyarakat juga penting, makanya itu kita tempatkan di situ. Nah, ruang-ruang komunikasi, ruang-ruang diskusi itu, kakak-kakak lihat deh. Tadi udah lihat belum? Udah lihat ya? Gedung 4 pilar itu kantornya di atas. Iya. Di bawahnya lebih ke aula. Nah, Paseban tuh. Paseban itu lebih ke apa ya? Balai buat jadi kalau rumah zaman dulu itu biasanya ada ini kayak gini, ada saung buat kongko, buat diskusi. Nah, itu semangatnya juga sama. Jadi kita lebih mengutamakan kepentingan umum dulu dibanding kepentingan masing-masing jabatan. Jadi banyak filosofinya di gedung itu pun. Karena tadi satu hal, karena memang kita hidup di ancaman bom waktu tadi, mau tidak mau semua harus kita musyawarahkan dan kita rumuskan. Jadi setelah kita rumuskan, nanti solusinya seperti apa dan bagaimana, nah disitulah lahirnya pemikiran-pemikiran pemecahan solusi dari permasalahan di Ciketing Udik. Saya mau nanya nih Pak, kan LPM ini kan emang bergerak di sini ya untuk seluruh warga Ciketing Udik ya. Kira-kira ada nggak sih Pak lembaga yang dari luar yang sekiranya bukan bagian dari Ciketing Udik, tapi mereka juga punya kayak program untuk membantu warga di sini, kayak istilahnya kayak kompetitor dari LPM ini sendiri? Apakah ada Bapak? Kita nggak pernah berpikir, kalau memang selama ini belum ada ya. Tapi sekalipun ada, kita nggak berpikir itu sebagai kompetitor. Justru jadi supporter. Jadi supporter ya? Enggak juga. Enggak supporter juga. Mungkin bisa bareng-bareng ngebantu gitu kan. Jadi lebih cenderung seneng. Terlepas kan kadang ada yang beberapa contoh ya, ada BKM itu kan sama mitra lurah juga, makanya suka ada perdebatan tuh antara LPM sama BKM tuh fungsinya yang karena dua-duanya di lembaga di satu kelurahan jadi mitra lurah. Nah, posisinya itu BKM juga ada ya, BKM ada LPM, walaupun secara fungsi hampir sama. Tapi nggak terdengar sih. Dan jauh-jauh sebelumnya jadi perdebatan sebenarnya siapa sih yang layak untuk membangun di satu wilayah, LPM atau BKM. Di kita nggak begitu, ayo bareng-bareng aja ya. Jadi nggak ngomongin ini supporter, ini pelakunya, nggak. Jadi posisinya ayo sama-sama. Kalau dari NGO
Banyak nggak sih yang kesini juga atau mungkin partneran nih jadinya sama LPM untuk bantu development bantu juga? untuk lingkungan di sini. Selama ini kita nggak nemu ya, belum dapat lah. Pokoknya. Jadi walaupun kita sih berharap ya, karena ya, tadi yang saya bilang gudang masalah sebenarnya. Makanya kalau memang ada yang mau bantu kita ya kita berterima kasih. Ya, Kalau misalnya penentang gitu Kak, saya mau bebas saya tanya lagi. kayak LPM ini kayak LPM, Karang Taruna itu kan pasti ngebantu warga banget kan ya, kayak dalam penyelesaian masalah-masalah. Kira-kira apakah ada pihak yang pernah menentang kebijakan dari LPM itu sendiri? ya kalau satu kebijakan pasti ada pro kontra. Setiap kebijakan itu ya boro-boro kebijakan manusia, kebijakan Tuhan aja kadang-kadang masih banyak yang nih kayaknya Tuhan salah deh bikin peraturan gini kan gitu. Tapi satu hal, karena didasari oleh asak tetanya asak badami tadi dan kita kuatkan badaminya, jadi kalau sudah badami terus nggak terima ya matingin lagi nanya aja kan asak tetanya. Jadi konsepnya tuh dua level, banyakin nanya, banyakin diskusi, intinya itulah asak tetanya semua tadi. Jadi ketika kita buat satu kebijakan dan ada yang kontra, ya bukan kontranya yang kita tebelin, nanyanya ini kenapa sih nggak sesuai sama hati kita misalnya, atau nggak, oh kayaknya nih LPM udah melenceng nih dari visi misi awal, yuk kita buka lagi visi misinya gitu. Atau jangan-jangan visi misi kita yang salah dari awal. Nah, di situ ruang badami, ruang diskusinya di situ. Nah, siapa? Shana. Enggak, yang belakang samping. Tadi Pak belum nanya. Nah, sebenarnya kan kita juga sempat baca Kak, yang tentang LPM yang baru-baru ini tentang budidaya yang tanaman melinjo itu. Nah itu sebenarnya masyarakatnya antusias juga nggak sih akan budidaya itu? Jadi gini, LPM pengen menonjolkan apa sih ciri khas ataupun sesuatu yang ada di Ciketing Udik gitu. Makanya kenapa kita budidaya melinjo? Ini aspeknya banyak. Yang pertama, dulu Ciketing Udik terkenal dengan pohon melinjonya. Jadi setiap rumah itu di depan rumahnya ada pohon melinjo. Mungkin masih nyisa ya di RW 04 itu masih ada tuh pohon melinjo. Dulu hampir setiap rumah itu ada pohon melinjo. Sekarang sudah habis karena keterbatasan lahan, pertama. Kedua, juga mulai rawan karena rumahnya yang dekat ke jalan. Idealnya kampung dulu kan jalan, halaman luas, baru rumah. Nah ini sekarang kan udah mepet-mepet nih. Pada akhirnya punya kekhawatiran pohon melinjo kan pohon rapuh. Jadi kalau nanam pohon melinjo takutnya sayang sama gentengnya, sama sayang sama rumahnya, takutnya malah jadi ngerusak rumahnya gitu. Dan dari situ kita berpikir bagaimana membuat budidaya melinjo itu kita kaitkan dengan konteks UMKM-nya. Jadi walaupun yang namanya budidaya pohon melinjo itu waktunya jangka panjang ya, nggak bisa 2-3 bulan kita petik hasilnya. Setelah ini hampir setahun belum kelihatan buahnya juga, butuh 2 tahun untuk bisa kita ambil hasilnya. Itu jangka panjangnya. Jangka pendeknya kita lakukan pelatihan tuh ke ibu-ibu. Budidaya melinjo itu bisa dijadiin apa aja sih? Jadi supaya melinjo atau tangkil lah kalau bahasa orang Ciketing itu bisa tetap jadi ciri khasnya Ciketing. Makanya dikembangin tuh, ada emping rasa-rasa, terus sampai di level dimana kita mau buat tepung melinjo. Jadi biar nantinya melinjo itu jadi bahan baku kue, nggak melulu tentang emping. Kira-kira yang nge-handle itu siapa ya Pak yang ngasih pelatihan ke ibu-ibunya? Terkait Itu dari si budidaya budidaya melinjo. Jadi kita
posisinya ya kembali tadi pertanyaan awal belum menjawab ya. LPM ini apa aja sih gitu kan? Iya. Kita punya 6 bidang. Yang pertama bidang kerukunan dan ketentraman masyarakat (KKM). Ini lebih ke kerukunan lah. Kemudian ada sosial kesehatan, ada UMKM, ada pemuda dan olahraga, informatika, lalu ada 6 bidang lainnya. Nah, poin yang tadi melinjo itu lebih ke UMKM-nya. Nah, kalau tadi siapa yang handle Iya, ya bidang UMKM bidang UMKM dari LPM itu sendiri dari berarti ya, LPM Bapak? itu sendiri. Makanya di bidang UMKM juga kita nggak pernah berhenti. Kenapa? Tadi sumber masalah dari satu lingkungan itu kan karena ekonomi juga. Iya. Kemarin kita ada ide gimana kalau mungkin anak-anak muda nih nggak tertarik nih jadi buruh. Mungkin anak-anak muda nggak tertarik nih kalau disuruh apa namanya? Iya, mungkin nggak tertarik kalau diajak Muluk. untuk kalau diajak untuk bertani, mungkin mereka nggak tertarik gitu. Tapi kalau misalnya kita selipkan nih, gini loh caranya content creating, gini loh caranya branding, mungkin bisa jadi opsi juga untuk mereka makin deket nih ke digital. UMKM-nya akhirnya keseret juga, kebantu juga. Akhirnya mereka bantuin orang tuanya mungkin, tetangganya mungkin yang punya UMKM, atau mungkin ya lembaga masyarakatnya juga jadi ikut naik nih karena digitalnya. Kayak kita sekarang kita ada digital, ada di digital gitu. Terkait itu ya memang benar. Berapa persen sih masyarakat di Ketingmudik melek internet misalnya? Kalau punya HP Android atau smartphone ya levelnya cuma mentepi WA doang mungkin. Iya. Padahal banyak manfaat yang bisa diambil dari tadi kemajuan teknologi. Akan nanti mau bantu apa secara spesifik? Yuk, jelasin teman-teman. Edukasi terkait Mungkin lebih ke brandingnya kan, Branding ya. terhadap UMKM-nya gitu. Dan kemarin sih kita juga fokusin ke anak-anak mudanya gitu, kalau mau berpartisipasi mereka bisa jadi content creator atau enggak jadi orang yang dibalik sosial medianya UMKM nanti gitu. Jadi kita sekaligus memperluas pasarnya nih, yang tadinya ya mereka jualannya dari mulut ke mulut atau enggak ya by WhatsApp lah, atau cuma story warga sini status aja. WhatsApp gitu jualannya. Ya, mungkin kita bisa ajarin bisa lebih dari itu loh. Gini caranya bikin konten di TikTok, Instagram. Kita juga bantu ajarin gimana, mungkin kalau misalnya untuk pembuatan akun mereka udah bisa ya Pak, mungkin kita juga bisa bantu untuk membuat akun sosial media khusus UMKM Ciketing Udik gitu, kayak misalnya di Instagram atau di TikTok kita juga bisa Atau di bantu. unicorn itu. Iya. Karena kita bisa masuk ke marketplace. Mungkin kalau menjadi satu wadah yang sama kan orang mungkin belinya macam-macam gitu, kayak ada toko yang jualannya macam-macam, orang bisa beli apa Bisa aja di beli situ. apa aja. Sama aja kayak UMKM Ciketing Udik punya satu toko di marketplace di mana kalian ya sama-sama jualan, jadi kan reviewnya naiknya bareng-bareng gitu. Dengan berbagai macam produk yang dijual dari makanan. Coba nggak bawa nih. 15.52. Jam Masih 4 lama. kurang. Closing statement dulu. Nanti ngobrol lagi ya. Boleh. Kasihan tukang edit ya. Lagian nggak ada yang ini sih. Nah, closing statementnya dari kakak deh. Aduh, apa ya? Apa ya? Saya anak komunikasi. Seringan untuk presentasi dong. Nah ya, Menutup presentasi cuma ada yang saya mau bagian bertanya. salamnya doang. Bapaknya salam doang. Apa? Biasanya gimana Pak? Kalau Biasanya closing gimana? statement Biasanya gimana? Gitu. Apa tuh? Apa itu? Dari closing statement itu kan rangkuman obrolan kita. Iya. Nah, apa yang kakak dapat? Apa yang kakak bisa rangkum dari obrolan kita? Dalam 5-10 kata misalnya. Kok usah jadi ngajarin komunikasi. Jangan turun mau bingung no. Kalau ditodong kita kaget, Pak. Kaget. Ya itu lu aja.
kan itu gue udah ngebantu. Itu kan. Semoga kita bisa ikut dalam berpartisipasi Dalam dalam oke, oke. pengembangan. Oke, Oke. Insyaallah. langsung ini. Sana aja kali ya. Gitu ya. Iya. Oke. Oke, mungkin setelah perbincangan kita yang cukup panjang dengan Bapak Ketua LPM, mungkin harapannya kita bisa dengan program-program yang dari tadi kita juga udah bicarakan, dengan fokus-fokus yang dari tadi kita udah bicarakan, semoga kedepannya kita juga bisa membantu, bisa ikut terlibat, dan bisa berdampak lebih untuk warga Ciketing Udik ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Enak kemana komunikasi?